Ya, contoh-contoh organisasi apa saja yang sudah melakukan 10 MTP tadi dan exponential growth. Nah, ini contohnya GitHub, Airbnb, Uber, ya, Google, Slack, dan lain-lain. Kita lihat. GitHub, dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 8 dari 10. Ya, tidak punya 10-10-nya, tapi dia punya 8 item. Airbnb, ya, juga punya 8 item dari 10 item MTP tadi. Google punya 9 item dari 10. Ya, Xiaomi juga punya 9 item. Jadi sudah terbukti item-item ini ada di perusahaan-perusahaan yang eksponensial. Uber juga punya 9 item. Ya, Tesla punya 6 item. Jadi ini adalah sebagai checklist, 10 tadi sebagai checklist buat kita untuk bisa melihat bagaimana organisasi kita akan eksponensial atau tidak. Berikutnya, nah bagaimana kalau Anda ditugasi untuk bisa membuat organisasi Anda menjadi eksponensial. Ada 5 pentahapan, ya setidaknya. Ini yang saya lihat. 5 pentahapan yang harus dilakukan untuk bisa mengakselerasi organisasi kita. Organisasi bisa perusahaan Anda tempat bekerja, bisa perusahaan yang Anda rintis, bisa perusahaan yang Anda investasi. Ya. Pertama, pastikan Anda transformasi leadernya. Selalu, karena mindset itu penting yang ada di perusahaan. SDM nomor 1, aset nomor 1 di perusahaan. Jadi transform leadership Anda menjadi mindset eksponensial. Yang pertama. Yang kedua, pastikan Anda punya partner, investasi di partner tersebut, ambil sebagian sahamnya di perusahaan tersebut. Strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, Anda punya inkubator sendiri. Ya, akselerator. Anda menjadi akselerator buat inkubator Anda. 3. Yang keempat, pastikan Anda melakukan disrupsi dari teknologi, dari bisnis yang sekarang dilakukan. Edge disruption, black disruption, atau model Google disruption. Ada beberapa macam disrupsi. Pastikan Anda punya setidaknya salah satu tim atau divisi yang mendisrupsi bisnis Anda. Jadi kalau misalkan bisnis di UT, bisnis mining, pastikan punya divisi atau tim orang yang khusus akan membunuh bisnisnya Anda. Nah, supaya ada pencerahan. Ya. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah exponential organisasi light. Itu ada step by step khusus yang dipropos oleh sebuku eksponensial organisasi. Ya, nanti kita lihat. Jadi ini strategi transformasi leadership-nya. Ya. Ini checklist-nya. Ya, saya lihat sangat penting checklist-nya untuk bisa melihat organisasi Anda. Kalau organisasinya masih top down hierarchy, ya dia linear. Yang dibutuhkan adalah otonomi atau sosial teknologi di eksponensial organisasi. Kalau dia masih driven by financial outcome, dia masih linear. Kalau ingin eksponensial, pastikan MTV dan dashboard sebagai driven di perusahaan. Thinking-nya linear, pastikan rubah mindset-nya menjadi eksponensial. Risk tolerance, pastikan banyak eksperimen di perusahaan Anda. Encourage eksperimentasi. Large number of full-time employment, itu masih linear. Pastikan menjadi staff on demand, based on crowd, based on algoritma. Ya, jadi lean sekali perusahaan Anda. Kalau perusahaan Anda masih banyak kontrol, base terhadap asetnya, pastikan leverage-nya aset. Dan yang terakhir, strongly invested in status quo, itu berarti masih linear. Ya, pastikan banyak inovasi eksperimen. Jadi ini sebagai checklist, ya gunakan buat Anda untuk menceklis perusahaan Anda. Ya, ini detailnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan Anda baca sendiri. Nah, berikutnya ini adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dengan menerapkan tadi checklist-checklist tadi. Ya, banyak sekali perusahaannya. Performance improvement-nya seperti apa? Ini yang dilihat, 100 kali cheaper, 22 kali faster. Lihat pengali-pengalinya ini yang penting. Ya.
Airbnb 90 kali, GitHub 109 kali, Local Motor 1000 kali, Google 2,5 kali 10 kali ya, sekitar 25 kali. Tesla 30 kali. Lihat angka-angka ini yang perlu kita kejar. Pengalinya begitu besar, eksponensial. Ini tadi yang kita sebutkan ya, umurnya makin cepat untuk mencapai perusahaan yang besar, biayanya kecil, increase-nya sampai nolnya banyak. Ya, kita belajar di perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, coba Bapak Ibu baca yang saya underline ini, mungkin tidak sempat saya akan membicarakannya, tapi 3 resiko ini yang selalu disebut-sebut, teknologi resiko, market resiko, sama eksekusi resiko. Pak, bagaimana teknologi ini bisa benar-benar menghasilkan? Ya, Pak, bagaimana pasar benar-benar bisa kita prediksi? Pak, bagaimana kita meyakinkan bahwa yang kita eksekusi, kita lakukan, ekspertis orang kita bisa betul-betul mencapai hal yang kita inginkan. Ya, sekarang ini eksperimen lebih banyak diharapkan. Sekarang ini market resiko itu hampir tidak ada. Kenapa? Data. Berarti kalau Anda tidak membaca data, ya itu pasti resikonya besar. Kalau Anda membaca data akan meminimalisasi resiko. Karena data itu penting. Data market sekarang udah banyak sekali. Yang terakhir adalah resiko eksekusi juga sekarang diminimalisasi. Build a business model that exploits new and inexpensive tool and data. Data itu cheap. Teknologi yang berdasarkan data itu inexpensive, sehingga perusahaan Anda tidak terlalu banyak butuh kapital, asal berdasarkan data. Oke, jadi ada 12 step, mungkin silakan dibaca step-stepnya, step by step untuk bisa membawa perusahaan Anda menjadi exponential growth.